Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali pada sarapan rohani pada pagi hari ini. Pagi ini saya rindu untuk bicara dengan satu tema, yaitu hakim yang mengampuni. Saudara, kita tahu bahwa tugas hakim itu adalah mengadili. Mengadili dari orang-orang yang dibawa pada satu pengadilan seadil-adilnya. Oleh sebab itu, menjadi seorang hakim itu adalah sesuatu yang dianggap dia seseorang yang harus bijaksana, harus adil, harus memiliki wawasan yang betul-betul luas. Sehingga apa yang terjadi di dalam satu pengadilan, hakim ini betul-betul menguasai. Hakim betul-betul tahu apa yang harus dia putuskan. Ada satu kisah, saudara. Kita tahu tentang Raja Salomo. Bagaimana ketika Raja Salomo mengadili ketika ada dua orang wanita yang lagi bertengkar memperebutkan anak, saudara. Di mana anak yang satu sudah mati, anak yang satu masih hidup. Jadi dua orang ini, wanita ini memperebutkan. Nah, karena Salomo ini adalah orang yang penuh dengan hikmat, maka Salomo bisa menyelesaikan dari kedua peristiwa antara wanita satu dengan wanita yang lain ini, saudara. Jadi hakim ini, Salomo ini bertindak sebagai hakim yang begitu bijaksana, begitu berhikmat. Sehingga keputusan yang diambil ini adalah keputusan yang begitu adil dan keputusan yang benar, saudara. Ada satu cerita nyata, saudara. Cerita ini terjadi pada tahun 1930, di mana terjadi. Cerita ini berada di Amerika, saudara ya. Di mana di Amerika ini terjadi satu kelaparan yang hebat, khususnya di kota New York, saudara. Di sana ada seorang nenek yang hidup dengan cucunya yang kelaparan, saudara. Sedangkan anaknya, yaitu sang ayah dari sang cucu itu tidak memiliki pekerjaan. Maka si nenek ini mengambil alih sebagai beban keluarga, sebagai tulang punggung keluarga, saudara. Karena sang suaminya, yaitu sang kakek, itu pergi meninggalkannya. Maka karena dia tidak ada sesuatu yang bisa diperbuat untuk memasak, tidak ada makanan, tidak ada uang, maka si nenek ini terpaksa mencuri roti di satu toko, saudara. Dan penjaga toko ini mengetahui bahwa si nenek ini mencuri. Maka penjaga toko ini melaporkan kepada kejaksaan, yaitu jaksa kota. Dan jaksa kota ini pun menuntut dengan berat supaya ada efek jera di masyarakat, saudara. Nah, kebetulan yang menghakimi itu adalah seorang hakim yang bernama Florello LaGuardia. Jadi hakim ini memang sosok satu hakim yang cukup bijaksana, saudara ya. Tetapi hakim ini kemudian berkata pada saat dia memutuskan dari keputusan yang harus dia ambil, hakim ini mengatakan kepada nenek ini, "Maaf, saya harus menghukum Anda." Karena di mata hukum, semua warga itu adalah sama, saudara. Jadi, Anda dihukum denda sebesar $10. Jika tidak mampu, maka harus mengganti hukuman denda itu dengan hukuman kurungan penjara selama 1 tahun. Saudara, mungkin pada saat sekarang $10 itu kecil, saudara.
Tetapi pada tahun 1930 saat peristiwa itu terjadi, $10 itu adalah memiliki nilai yang cukup besar, saudara. Maka si nenek tua ini kemudian bersimpuh di lantai. Dia memohon dengan iba, dia menangis, meratapi nasibnya. Melihat si nenek yang begitu dengan iba-ibanya menangis, maka hakim ini tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ia kemudian melepaskan topinya dan mengeluarkan uang dari dompetnya dan memasukkannya ke dalam topinya. Kemudian sang hakim ini berkata kepada, karena sidang itu sifatnya terbuka, tentunya ada banyak pengunjung yang datang, saudara. Kemudian hakim ini berkata atas nama pengadilan, saya menjatuhkan denda kepada setiap orang yang hadir di ruang sidang ini sebesar 50 sen. Sebab Anda semua menetap di kota ini dan membiarkan seseorang kelaparan sampai harus mencuri untuk memberi makan cucunya. Kemudian hakim ini mengetuk palunya sebagai satu keputusan yang harus dijalankan. Maka saat itu ada hasil yang didapat, yaitu dari uang hasil denda dari pengunjung yang ada itu sebesar $47.50. Dengan adanya peristiwa ini, si jaksa dan si penunggu toko itu menjadi malu. Karena apa? Karena menuntut sang nenek ini dalam satu tuntutan yang berat, saudara. Nah, akhirnya dengan adanya dari denda yang didapat itu, si nenek ini bisa membayar dendanya $10, bahkan masih ada sisa yang bisa dia bawa pulang, saudara. Nah, memang hakim ini terkesan begitu bijaksana. Memang kita lihat begitu kesannya begitu adil, saudara. Tetapi kalau kita melihat bahwa dari setiap yang hadir itu tetap dikenakan hukuman denda oleh hakim ini, saudara. Nah, peristiwa ini kita melihat dan mengingatkan kita pada satu kisah. Kisah di mana ketika Tuhan Yesus dihadapkan pada seorang wanita yang ketangkap berzina, saudara. Mari kita akan baca di dalam kitab Yohanes. Itu cerita itu ada di Yohanes ayat 8, pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, saudara. Tetapi di sini kita cukup akan baca saja di ayat yang ke-10 dan ke-11. Saya akan bacakan, saudara. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudara, kita tahu bahwa seorang hakim ini mempunyai satu kewajiban menghukum, bukan mengampuni, saudara. Tetapi di dalam satu peristiwa di mana ketika Yesus dihadapkan oleh seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Perempuan ini dibawa oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi karena memang mereka ini sedang mencobai Tuhan. Kalau memang mereka sedang mengadili, harusnya bukan cuman yang wanita saja yang dibawa. Tetapi kita tahu prianya kemana? Tidak ada, saudara. Jadi mereka memang sengaja untuk mencobai Tuhan Yesus, saudara. Kita sudah mengenal akan ayat-ayat ini. Kita sudah hafal ayat-ayat ini yang sering kita kali dengar. Mungkin kita sering kali kita baca. Mereka ini menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus,
"Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Tetapi Tuhan Yesus pada mulanya tidak menanggapi, saudara. Dia cuma menyoret-nyoret tangannya di tanah, saudara. Tuhan Yesus tidak menanggapi apa yang mereka sedang katakan kepada Tuhan Yesus. Tetapi mereka berkali-kali berkata, saudara, apa yang harus Tuhan Yesus lakukan? Bagaimana kalau ada peristiwa yang seperti ini, saudara? Seorang wanita yang sedang berbuat zina. Tetapi Tuhan Yesus berkata apa, saudara? Di dalam ayat yang ke-7, saudara. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya, jadi mereka bertanya terus kepada Tuhan, saudara ya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berbuat dosa, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan itu." Saudara, jawaban ini begitu menohok mereka. Kita tahu bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi adalah mereka memang taat menjalankan ibadahnya, tetapi mereka sekedar melakukan itu secara agamawi. Mereka hafal Alkitab, mereka hafal apa isi Taurat, hafal di luar kepala, saudara. Tetapi mereka tidak bisa melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Alkitab. Mereka hanya bisa melakukan itu sebagai kegiatan yang agamawi, saudara. Maka secara perlahan-lahan mereka meninggalkan perempuan ini. Satu persatu mereka pergi meninggalkan perempuan ini. Kemudian di ayat yang ke-10, saudara, dikatakan seperti tadi yang sudah kita baca. Tuhan berkata kepada perempuan ini, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Saudara, ini adalah satu pertanyaan juga kepada kita. Bagaimana kehidupan kita, saudara? Mungkin kita merasa terperosok, mungkin kita merasa terjerumus. Mungkin hari-hari kita banyak sekali melakukan dosa. Melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan. Mungkin perbuatan kita tidak sama dengan wanita ini. Kita memang tidak melakukan perbuatan zina. Kita mungkin tidak melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, entah itu mencuri. Tetapi mungkin kita ada ketidaktaatan. Mari kita sama-sama mau merendahkan diri untuk kita meminta pengampunan kepada Tuhan. Selama kita masih hidup di dunia ini, masa-masa anugerah itu masih tetap berlaku atas kehidupan kita. Masa-masa pengampunan itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Asal kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, saudara. Nah, kemudian di ayat yang ke-11, jawab perempuan ini, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Itulah yang dilakukan oleh hakim agung kita. Kalau dunia, mereka hakim-hakim yang ada tugasnya menghukum. Tetapi Tuhan Yesus, selama kita masih hidup, pengampunan itu selalu ada. Kecuali bahwa kita sudah berada di alam yang berbeda, maka pengampunan itu sudah tidak ada. Pengampunan itu hanya berada saat sekarang ini, selama kita masih hidup, selama kita masih tinggal di dunia ini. Mari kita melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita merendahkan diri, kita minta pengampunan kepada Tuhan. Kemudian yang seperti yang Tuhan katakan, "Aku pun tidak menghukum engkau." Di poin yang terakhir, pergilah
dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ketika Tuhan sudah mengampuni kita, mari kita jangan melakukan lagi hal-hal yang membuat hati Tuhan sedih. Kita jangan melakukan yang mendukacitakan Roh Kudus. Tetapi kita mau belajar untuk senantiasa taat dan setia melakukan apa yang sudah Tuhan inginkan kepada kita. Terima kasih saudara. Inilah mungkin sarapan pagi renungan singkat yang bisa saya sampaikan. Kiranya menjadi berkat untuk saya, untuk saudara semuanya. Sampai jumpa di sarapan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.